Apa tuh PP gitu ya. Orang bilang, oh PP itu adalah kita bicara bahasa dasar undang-undangnya aja gitu ya. Jadi saya benar-benar membahasnya secara dasar, secara basic gitu ya. PP itu apa sih gitu ya? PP itu adalah peraturan yang dibuat secara tertulis. Ini menurut pengertian dari undang-undang ya, Undang-Undang 13 tadi. Pasal 1 angka 20. Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Ya, jadi peraturan yang dibuat secara tertulis. Nah, kalau kita mengacu dari pengertian ini yang dibuat oleh Undang-Undang 13 ini, kita bisa simpulkan bahwa peraturan itu dibuat secara tertulis, jadi tidak boleh lisan. Gitu ya. PP atau peraturan perusahaan ini berarti harus tertulis, nggak bisa cuma diomongkan. Tapi boleh nggak Bu nanti diomongkan? Ya boleh setelah dituliskan. Jelas ya, jadi berbeda. Dituliskan, kalau diomongkan itu berarti maksudnya adalah disosialisasikan, dikomunikasikan. Ya. Tapi tidak boleh hanya diomongkan, tidak ada dokumennya. Karena undang-undang mensyaratkan dibuat secara tertulis. Oke. Peraturan perusahaan dibuat secara tertulis, artinya tidak boleh lisan. Yang kedua, dilakukan oleh pengusaha secara sepihak. Karena tadi katanya oleh pengusaha. Ya. Jadi kalau peraturan perusahaan itu artinya sepihak oleh pengusaha. Ya, hak penuh oleh pengusaha. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan harus begini. Itu hak penuh dari pengusaha. Dia yang akan membuat peraturan perusahaan. Yang ketiga, dia memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Artinya peraturan perusahaan itu dibuat untuk memuat hak dan kewajiban dari pengusaha dan pekerjanya atau orang yang bekerja di dalamnya yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk tata tertib. Ya, termasuk tata tertib. Ya, jadi apa yang belum dimuat di dalam perundang-undangan itu yang dituliskan di dalam peraturan perusahaannya. Termasuk tata tertib. Makanya ada yang suka bilang, Bu, jadi gimana cara bikin peraturan perusahaan yang baik? Ya, sesuai dengan perusahaan masing-masing, gitu kan? Karena yang dimuat adalah hak dan kewajiban pekerja dan pengusahanya dan tata tertibnya. Lah, tata tertib tiap perusahaan kan beda-beda, toh. Jadi di perusahaan A mungkin tata tertibnya hari kerjanya sekian hari, yang di perusahaan B hari kerjanya 5 hari, yang ini mengacu kepada shift, yang ini tidak pakai shift gitu ya. Ini masuknya itu jam 7 pulang jam 4, yang ini maksudnya jam 9 pulang jamnya. Karena itu tidak ada contoh yang bisa inilah peraturan perusahaan yang baik, itu nggak ada gitu. Ya. Makanya ini adalah hanya pedoman ya. Jadi makanya ada pedoman bagaimana cara membuatnya. Kan kira-kira gitu. Caranya bagaimana? Ya ini memuat hak dan kewajiban dari si pengusaha. Jadi pengusaha berarti perusahaannya gitu ya. Apa kewajiban daripada perusahaan? Apa hak daripada perusahaan? Apa kewajiban daripada karyawan? Apa hak daripada karyawan? Yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dia diatur gimana Bu? Nggak usah ditulis. Gitu ya. Kalau udah diatur gimana Bu? Nggak usah ditulis, kan udah ada. Nah, sering terjebak perusahaan itu menuangkan semua apa kata undang-undang, apa kata PP, apa kata peraturan pemerintahnya, dituangkan semuanya sehingga peraturan perusahaannya panjang dan tebal. Udah pasti dipastikan karyawannya bacanya juga males gitu kan. Nggak perlu karena katanya itu yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau udah diatur nggak usah, kan tinggal baca nanti di Undang-Undang 11-nya. Tinggal baca di PP 35-nya. Ya. Makanya dia sebaiknya itu mencirikan apa yang menjadi tata tertib daripada perusahaan tersebut. Nah, materinya meliputi syarat-syarat kerja. Nah, ini dia. Tadi kan materinya berarti meliputi 2 hal, syarat-syarat kerja dan tata tertib. Ini materinya meliputi ini. Mau ditambahkan yang lain ya boleh, tapi meliputi 2 hal ini, syarat-syarat kerja. Apa hak dan kewajiban. Yang belum diatur ya Bapak Ibu, yang belum diatur dalam perundang-undangan. Jadi apa hak karyawan? Misalnya hak karyawan memberikan pendapat, hak karyawan begini mendapatkan pelatihan, hak karyawan itu mendapatkan kesempatan yang sama, hak karyawan segala. Itu semuanya dituangkan. Apa kewajiban karyawan? Dah kewajibannya misalnya dia harus datang jam sekian, pulang jam sekian, menjalankan perintah, menjalankan rotasi jabatan, macam-macam ya, tergantung.
Ya. Kemudian apa hak dan kewajiban daripada pengusaha? Nah, yang kedua, tata tertib. Itu yang harus dituangkan. Biasanya tata tertib ini memuat ketentuan perintah dan larangan. Jasa memuat ketentuan perintah dan larangan. Jadi larangannya apa kan gitu ya? Karyawan tidak boleh memalsukan, karyawan tidak boleh korupsi, misalnya karyawan tidak boleh mendapat keuntungan, karyawan tidak boleh ada mungkin yang beberapa misalnya tidak boleh bekerja dalam satu perusahaan itu kalau dia memiliki hubungan darah misalnya, macam-macam ya. Ya boleh-boleh aja kan itu tata tertib perusahaan. Ya. Tapi ya ingat tidak juga melanggar hak asasi manusia kan gitu ya. Artinya apa yang kita tuliskan di dalam PP itu tidak boleh lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan. Ya, tapi menciri khaskan perusahaan kita itu benar, tapi tidak boleh lebih rendah atau bertentangan. Kalau bertentangan maka dia tidak berlaku peraturan perusahaannya. Sanksi-sanksi misalnya, ada yang misalnya membuat sanksinya sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat gitu ya. Boleh-boleh aja kan beda-beda sanksi. Contoh misalnya kalau di perusahaan manufaktur misalnya dilarang tidur pada saat bekerja gitu ya. Nah, dilarang tidur. Tidur mungkin di satu perusahaan tidak menjadi pelanggaran berat, tapi di satu perusahaan lain mungkin jadi pelanggaran berat. Contoh, misalnya operator di perusahaan manufacturing tidur. Ya kalau mesinnya lagi nggak nyala, dia nggak apa-apa tidur misalnya istirahat. Tapi kalau itu adalah perusahaan jasa security. Nah, kalau di perusahaan jasa security tidur, ya security kan tugasnya mengamankan. Tidur itu udah jadi pelanggaran berat, bisa langsung di PHK. Tapi mungkin di perusahaan manufacturing tadi tidur itu tidak sampai PHK, mungkin hanya dapat SP1. Nah, kira-kira gitu, beda kan? Nah, tata tertib itu yang harus dituangkan di dalam peraturan perusahaan. Ya. Rumusannya kira-kira seperti ini di dalam PP, meliputi objektif dan subjektif. Objektif itu berarti hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan kedua belah pihak. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan kedua belah pihak. Ya, baik yang normatif tadi maupun yang normatif yang non normatif yang tidak bertentangan. Kemudian ada juga secara subjektif. Subjektif ini artinya hal-hal khusus yang menyangkut kepentingan pengusaha. Ingat tadi ya, PP itu dibuat sepihak oleh pengusaha. Jadi bisa aja di dalamnya ada kepentingan pengusaha. Ya, tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Contoh misalnya, dalam PP dituangkan kenaikan gaji setiap. Nah, perusahaan kan akan melihat, waduh kalau saya naikkan gaji setiap awal tahun berat juga ini, gitu ya. Saya nggak bilang dinaikin deh gajinya, gitu ya. Dia misalnya nggak sebutin dinaikkan. Jadi dia tidak menyebutkan kapan mau dinaikkan. Dia cuma bilang misalnya kenaikan gaji akan direview oleh atau ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Itu berarti dia membuat kepentingannya secara subjektif. Itu maksudnya. Jadi kalimatnya yang dituangkan kalau disebutkan kenaikan gaji dilakukan setiap awal tahun, orang kan langsung berpikir oh berarti Januari, setiap Januari nuntut nih. Nah, ada hal-hal yang menyangkut kepentingan pengusaha tadi karena memang pengusaha yang membuat peraturannya, maka dia membuatnya itu secara subjektif. Dia nggak tuliskan setiap awal tahun, dia cuma tuliskan akan direview setiap tahun. Nah, kalau dibilang setiap tahun, bulannya kan terserah perusahaannya dong, gitu kan? Bulannya terserah dia mau April, mau Mei, mau Juni, gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan meliputi subjektif. Jadi ada kepentingan pengusaha yang ditetapkan secara sepihak, tapi kan tidak bertentangan, karena memang ada ada amanat harus melakukan kenaikan gaji atau kenaikan upah, paling tidak upah minimum. Nah, tapi dia tidak disebutkan. Ya, kecuali tadi kalau memang itu sudah ditetapkan sebagai kenaikan yang harus dilakukan kayak upah minimum setiap awal tahun karena sudah ada PP-nya, dia tidak boleh. Tapi di bawah atau upah yang bukan upah minimum, dia boleh membuat secara sepihak kapan harus dia lakukan kenaikan. Makanya tiap perusahaan beda-beda. Ada yang misalnya menaikkan gaji, kenaikan gaji itu di Februari, ada perusahaan yang melakukannya itu di Maret, ada yang melakukannya di Mei, macam-macam. Nah, itu dituangkan di dalam peraturan perusahaan. Ya, fungsinya apa PP? PP ini berfungsi sebagai pedoman. Ya, pedoman untuk mengatur hak dan kewajiban.
sehingga dihindarkan adanya perbedaan pendapat. Ya, tujuannya itu menghindarkan perbedaan pendapat atau debat kusir kata orang gitu ya. Jadi ini adalah pedoman. Jadi kalau kita bicara hubungan kerja di dalam satu perusahaan itu, gimana supaya diatur? Ya itu pasti diatur di dalam PP-nya. Ya. Yang kedua sebagai sarana menciptakan ketenangan ya, dan meningkatkan produktivitas. Ya kalau tidak ada aturan bisa dibayangkan, misalnya bagian produksi berpikirnya, oh kami kan produksi, kerja cepat, pulang cepat dong, gitu ya. Nah, yang bagian keuangan misalnya berpikir, oh kami kan kerjanya biasanya setiap mau closing, di awal-awal bulan kami nggak perlu masuk kayaknya, di akhir-akhir bulan tuh baru closing, ya nggak bisa gitu. Nah makanya diatur supaya ada ketenangan di dalam bekerja. Nah, yang ketiga, materi PP atau peraturan perusahaan yang dihasilkan dari konsultasi dengan wakil pekerja merupakan bentuk partisipasi. Nah, manfaatnya mencegah terjadi permasalahan yang tadi kita bisa cegah permasalahan, kemudian baik pekerja maupun pengusaha dia sama-sama tahu nih hak dan kewajiban masing-masing. Ya, dan ini menjadi pedoman kalau nanti mau ada PKB, ya, jadi PP ini yang jadi pedomannya sebagai peningkatan syarat kerja melalui perundingan PKB antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusahanya. Jadi kalau dia mau meningkatkan menjadi PKB, maka PP ini menjadi pedomannya. Karena tidak boleh lari daripada PP yang sudah ada atau lebih rendah daripada PP yang sudah ada. Oke. Pasal-pasalnya, oke, peraturan perusahaan ini. Tadi yang saya katakan diatur dalam Undang-Undang 13 dan Permenaker nomor 28 tahun 2014. Jadi ketentuan yang mengatur PP maupun PKB itu tetap adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Permenaker tahun 2014 nomor 28 itu tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Ada di pasal berapa? Kita perhatikan tadi. Saya katakan, peraturan perusahaan itu mulai dari pasal 108. Ya. Pasal 108, pengusaha yang mempekerjakan, jadi kalau orang nanya, jadi kapan Bu dibuat PP? Karena ada bertanya, ya, jadi PP harusnya dibuat kapan? Pada saat perusahaannya sudah ada, atau sebelum perusahaannya ada? Kan gitu ya. Nah, jawabannya baca kita di pasal 108. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja yang sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat, itu bukan maaf ya, membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jadi kalau ditanya, Bu, kapan harus dibuat PP? Sebelum ada perusahaan atau sesudah ada perusahaan? Nah, jawabannya adalah ini. Ya, setelah atau pengusaha yang sudah mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang. Jadi kalau perusahaan itu berdiri belum ada orangnya, perlu nggak dia buat? Ya nggak perlu, karena amanat dari pasal 108 adalah setelah dia punya sekurang-kurangnya 10 orang. Ya. Kapan jadi berlakunya PP-nya, Bu? Ya berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ya. Jadi kalau bilang, jadi kapan mulai berlaku PP-nya? Sejak perusahaannya berdiri atau sejak ada 10 orang ya? Ini tadi dibuat, jadi ingat ya, dibuat oleh pengusaha sepihak. Itu sepenuhnya tanggung jawab pengusaha, sepenuhnya hak daripada pengusaha. Dibuatnya kapan? Setelah dia punya atau mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang. Kapan mulai berlaku PP-nya? Ya setelah PP itu disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki PKB. Jadi kalau perusahaan itu sudah punya PKB, dia tidak boleh kembali kepada PP atau tidak perlu membuat PP. Ya. Di pasal 19, peraturan perusahaan disusun dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Clear ya? Jadi siapa yang melakukan atau menyusun PP-nya? Ya harus perusahaan, karena itu tanggung jawab dia. Ya. Di pasal 110, peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja. Ya. Peraturan perusahaan tadi hak sepenuhnya atau hak sepihak oleh pengusaha. Tetapi di pasal 110 dia bilang disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan. Ingat ya, memperhatikan. Kalau memperhatikan berarti dia harus meminta saran dan pertimbangan. Tapi harus dia tuangkan nggak? Harus dia buat nggak saran dan pertimbangan itu? Ya enggak. Karena tadi ini adalah sepihak oleh si pengusaha.
Tapi dia harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja. Bedanya ini dengan PKB ya. Kalau PP itu dia pertimbangan dan saran dari wakil pekerja, bukan serikat pekerja. Ya, pertimbangan dari wakil pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Nah, pasal 111. Peraturan perusahaan minimal memuat ini tadi ada hak dan kewajiban pekerja, ada hak dan kewajiban pengusaha, ada syarat kerja, ada tata tertib, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. That's it. Nah, kalau sudah dimuat ini sebenarnya peraturan perusahaannya sudah valid belum? Ya sudah valid. Sudah bagus belum? Ya sudah bagus. Halamannya misalnya cuma 5 cukup, udah bagus belum? Ya udah bagus, yang penting sudah memuat ini, minimal. Nah, kalau mau ditambahkan ya boleh, tapi nggak perlu juga banyak-banyak. Karena semakin banyak, ya kita semua tahu ya Bapak Ibu, orang Indonesia itu kan literasinya ya itu tidak terlalu tinggi, jadi kalau membaca itu cenderung malas membaca gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan peraturan. Ada aja yang bisa dilanggar gitu ya, apalagi mau dibaca kan gitu. Nah, ayat 2-nya bilang ketentuannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa maksudnya tidak boleh bertentangan? Ini pernah dia nanya. Nah, maksudnya adalah saya sudah tuliskan. Tidak boleh bertentangan ini maksudnya adalah peraturan perusahaan itu tidak boleh rendah kualitas dan kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apabila bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh, peraturan undang-undangan mengatakan karyawan yang lembur berhak mendapatkan upah lembur. Gitu ya. Ketentuan upah lembur sudah diatur di dalam PP. Bagaimana cara menghitung upah lembur pada hari kerja biasa, pada hari istirahatnya, atau pada hari libur. Ya. Lalu perusahaan ini misalnya membayarnya flat, misalnya dia bayarkan, oh kalau ini harusnya perhitungan lembur itu adalah 1/173 ya, dikali jam pertama, jam kedua dan seterusnya. Nah, lalu dia membayarnya kita kan nggak besar-besar amat lah perusahaan kita bikin aja lah setiap lembur bayarnya 100.000. Nah, dia tuliskan di PP-nya misalnya, karyawan yang lembur berhak mendapatkan upah lembur sebesar Rp100.000 setiap hari, bukan setiap jam. Salah apa enggak? Ya salah. Itu artinya dia sudah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Karena kualitasnya dan kuantitasnya lebih rendah. Perundang-undangan bilang harus dibayar sesuai dengan formula perhitungan yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Nah, kalau Bapak Ibu menuliskan itu, misalnya cuti, diamanatkan 12 hari dalam 1 tahun setelah bekerja 12 bulan berturut-turut. Bapak Ibu bikin cutinya hanya 8. Nah, itu berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selama itu bertentangan, maka PP itu dianggap tidak berlaku. Jadi yang berlaku apa? Ya ketentuan perundang-undangan, karena kualitasnya lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, masa berlakunya peraturan perusahaan apabila serikat pekerja di perusahaan mengendaki perundingan, maka pengusaha wajib melayani. Jadi gini, tadi kan peraturan perusahaan itu dibuat apabila pengusaha mempekerjakan orang sekurang-kurangnya 10. Lalu dibuatlah PP-nya. Nah, selama PP ini berlaku, muncullah misalnya serikat pekerja di perusahaan tersebut. Serikat pekerjanya menghendaki perundingan. Pengusaha itu nggak boleh menolak. Dia wajib melayani. Kalau si serikat pekerjanya itu mengajak berunding untuk membuat PKB. Ya. Tapi nanti kita perhatikan di PKB. Kita perhatikan di serikat pekerja. Apakah semua serikat pekerja boleh dilayani atau harus dilayani? Karena katanya wajib ya, wajib melayani. Apakah seluruh serikat pekerja wajib dilayani setiap kali minta perundingan sama pengusaha? Nanti kita perhatikan. Ya. Tapi si pengusaha katanya kalau dia sudah punya PP, PP-nya ini pada saat berlaku, di tengah jalan ada serikat pekerja. Serikat pekerjanya minta berunding ke pengusahanya. Kami mau berunding supaya kita bikin PKB. Karena PKB itu berarti kan perjanjian kerja bersama antara kedua belah pihak gitu ya. Bedanya tadi dengan PP kan hanya sepihak oleh perusahaan aja, oleh si pengusaha. Nah, kalau ada permintaan itu dari serikat pekerja, maka pengusaha wajib untuk melayani. Nah, selama hal perundingan dilakukan untuk membuat PKB, katanya di ayat 5, tidak tercapai kesepakatan. Jadi kan di tengah jalan tadi berlaku, lalu si serikat pekerjanya minta berunding. Lalu perundingannya itu belum terjadi kesepakatan. Masih alot perundingannya.
ya, maka PP ini yang masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya. Itu kira-kira yang dimaksud dengan di pasal 111 ini. Nah, 114, pengusaha wajib memberitahukan ini tadi. Setelah dibuat PP-nya, pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja. Jadi setelah dibuat, dia nggak boleh nggak memberitahu. Nggak bisa misalnya, nanti tahu sendiri lah, nggak boleh. Karena kata di sini wajib. Di pasal 114 disebutkan wajib memberitahukan dan menjelaskan. Menjelaskan ini maksudnya bagaimana? Nah, ada yang nanya, Bu, gimana cara membaginya? PP kalau dicetak karyawan kami 1000 kan banyak banget gitu ya. Nah, pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan.